Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya olehnya. Lalu dia, yakni Allah Ta'ala mengilhamkan kepada setiap jiwa keinginan untuk melakukan kejahatan dan keinginan untuk melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung sesiapa sahaja yang telah menyucikannya, yakni jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi dan menyesal siapa saja yang telah mengotorinya, yakni jiwanya. Muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersua semula bagi meneruskan siri kajian kita
tentang ayat-ayat yang memberikan kita panduan bagi memahami hakikat kehidupan di dunia khasnya. Sebagaimana yang sering disampaikan, bahwa kegagalan seseorang memahami akan tujuan hidupnya di dunia akan mengakibatkan dia mengalami penyesalan yang berpanjangan yang tidak akan ada penghujungnya. Sebab itulah melihat, memahami kehidupan di dunia sebagaimana yang telah digariskan oleh agama kita adalah sesuatu kepastian, kemestian, keniscayaan bagi setiap kita, khasnya orang Muslim. Kehidupan di dunia memang sangat unik, sangat kompleks, penuh teka-teki. Ada sesuatu yang kita anggap dan kita pikirkan ia baik, lalu bersungguh-sungguh kita melakukannya dan ingin mengejarnya, rupa-rupanya ia sesuatu yang tidak baik dan merugikan kita. Seringkali sesuatu yang kita tidak sukai di dunia, sehingga hati kita tidak tergerak untuk melakukannya, apatah lagi mengejar-ngejarnya. Rupa-rupanya setelah kita memahami dengan betul, ia merupakan kebaikan, keberuntungan bagi sesiapa saja yang mau melakukannya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakpastian kita dalam memahami kehidupan di dunia, saya ulangi, untuk menghilangkan rasa ketidakpastian kita dalam memahami dunia, atau mungkin peringkat awal mengurangi, tidak ada cara lain melainkan kita mesti bertanya kepada yang memberikan kita kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci-Nya, dan juga melalui utusan-Nya yang dipertanggungjawabkan oleh-Nya untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah melalui firman-Nya tersebut. Itulah sebabnya kenapa memahami kehidupan dengan tepat sesuatu yang amat sangat penting, dan ianya adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang wajib secara mutlak
untuk diketahui oleh setiap kita. Begitu banyak selok-belok kehidupan yang perlu diketahui oleh kita, kemudian kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan, sementara kita sedar masa yang Allah berikan pada kita di sini, sekarang ini, teramat sangat singkat, terhad. Sementara kegagalan, jika kita gagal, penderitaan yang kita akan alami kekal selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang mengambil berat memanfaatkan peluang yang hanya sekelip mata ini, saya katakan sekelip mata berbanding di akhirat, mungkin tak ada pun sekelip mata. Ia dijanjikan kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak berakhir. Bahkan di sana tidak ada kematian lagi. Inilah perkara yang tidak boleh dianggap remeh oleh setiap kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat terakhir yang kita bicarakan sama pada siri lepas, yakni ayat yang ke-6, muka surat 36. Ayat ke-6, muka surat 36. Tolong dibuka yang punya bukunya. Ayat yang ke-6, muka surat 36. Yakni surah Al-Fajr, ayat 27 hingga 30. Itu ayat terakhir yang kita pelajari sama. Dan sebagian penjelasannya kita telah berikan. Paling tidak, kita telah menjelaskan tentang apa itu an-nafsul mutmainnah. Sebagaimana yang telah dipelajari sama, bahwasanya nafsun yang ada dalam diri kita, jiwa kita yang Allah beri keinginan, yakni al-quwah, sabda quwatul aqliyah, quwatul ghadabiyah, quwatul sawaniyah, rupanya mempunyai tingkatan-tingkatan. Nafsu mempunyai tingkatan-tingkatan. Untuk memudahkan memahami nafsu yang kita sedang pelajari ini, nafsu dalam pengertian kemauan, hawa. Ada namanya nafsul ammarah, ada yang namanya nafsul lawamah, dan ada yang bernama nafsul mutmainnah. Tidak perlu kita ulangi lagi, karena ini telah kita pelajari. Berjayalah mereka, orang-orang yang telah mencapai atau memiliki nafsul mutmainnah setelah berjuang lama
mengalahkan nafsu amarahnya dan membimbing serta mengarahkan nafsu lawamahnya menuju jalan nafsul mutmainnah. Secara ringkaslah dan bahasa yang mudah. Secara ringkas dengan bahasa yang mudah boleh dijelaskan begini. Ketika kita punya keinginan untuk melakukan maksiat, sama ada maksiat itu dengan meninggalkan suruhan, atau maksiat itu berupa dengan melanggar larangan, saat itu kita sedang dikuasai oleh nafsu ammarah. Saya ulangi. Saat kita punya keinginan untuk melakukan maksiat, dosa, sama ada dosa itu yakni karena ingin meninggalkan suruhan, atau dosa itu berupa ingin melanggar larangan, saat itu kita dikuasai oleh nafsul ammarah. Okay, nafsu ammarah. Dan bila kita ikut perintah nafsu ammarah, wal'iyadzubillah, kita melakukan maksiat. Perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita lakukan. Itu didorong oleh nafsu ammarah. Selepas kita menyadari bahwa kita telah terlanjur buat maksiat, merasa berdosa, timbul penyesalan yang luar biasa. Timbul rasa takut akan azab yang Allah ancamkan kepada kita. Terbayang kemurkaan Allah. Terbayang dalam hati kita betapa besar kerugian yang telah kita tanggung. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri. Kalau selama ini kita menganggap orang lain bodoh, membodoh-bodohkan orang, saat itu kita membodoh-bodohkan diri sendiri. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Bodohnya saya. Bodohnya saya disalah-salahkan. Bila kita ada penyesalan, menyalahkan diri sendiri, membodoh-bodohkan diri sendiri, itu kita sedang dikuasai oleh nafsu lawamah. Jadi bagus nafsu lawamah itu. Kan sekarang kamu sudah tidak dihormati lagi oleh orang. Nama baik kamu sudah tercemar. Di luar sana sudah tidak ada lagi orang percaya kamu. Di luar sana orang sudah tidak lagi peduli pada kamu. Tak ada yang hormat kamu. Nama kamu hancur dan yang menghancurkan diri kamu sendiri. Kehormatan dirimu sudah hancur dan diri kamu sendiri yang menghancurkannya. Kita merasa hina, menyalahkan diri sendiri. Itu namanya lawamah. Dah ujiannya jemaah sekalian, bila orang sudah berada dalam kuasa nafsu lawamah ini, dia berada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Ada dua jalan di hadapannya, kanan dan kiri. Masa itu nafsu ammarah masih ikut campur. Penyesalan ada, tapi nafsu ammarah masih membisikkan. Nah, sekarang kamu tahu
kamu sudah tidak ada nilainya dalam pandangan masyarakatnya. Orang dah tak hormat kamu. Masyarakat sudah tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Mereka kecewa selama ini menghormati, menghargai kamu. Apapun yang kamu lakukan, mereka sudah tidak percaya. Kalau kamu selepas ini coba nak berbuat baik, masyarakat tak percaya. Kata nafsu amarah. Jadi lebih baik bagi kamu. Alang-alang mandi, biar basah kuyup. Alang-alang celuk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Sebab kalau kamu coba nak memperbaiki imej diri kamu, orang tak percaya. Orang tetap saja suudzon, buruk sangka pada kamu. Karena amarah membisikkan begitu. Iya ya. Jadi buat apa saya coba nak bertaubat? Buat apa saya nak coba nak perbaiki diri? Kalau jika aku nak bertaubat pun masyarakat bukannya percaya. Tidak mungkin saya akan mendapatkan penghormatan masyarakat semula selepas hilang semua ini. Kerana kesalahan di sini. Sia-sia saja nak buat baik. Betul lah. Dalam hatinya, betul lah. Mengikuti nafsu awam orangnya. Teruskan aja lah. Alang-alang mandi biar basah kuyup. Ini celakanya. Tapi begitu nak mengikuti jalan yang kiri tadi, ada bisikan yang halus dalam dirinya. Betul, kamu yang sudah buat salah. Betul, masyarakat sudah tidak hormati kamu lagi. Nama kamu betul, sudah hancur dalam pandangan sekeliling kamu. Tapi kamu kena sedar. Seburuk manapun nama kamu dalam pandangan masyarakat, segelap apapun masa silam kamu, kamu masih punya hak untuk punya masa depan yang ceria. Kamu masih diberi peluang oleh Allah untuk bangkit semula. Pintu taubat bagimu Allah sentiasa buka. Hari ini kamu kotor, iya. Bahwa hari ini nama kamu sudah hancur, betul. Tapi tidak bermakna kamu tidak punya peluang untuk bangkit semula. Allah bisikkan, istilahnya Allah ilhamkan. Wahai hambaku yang banyak dosa, aku ni Maha Pengampun. Jangan putus asa minta ampun. Yang penting dalam hidup kamu itu apa kata aku tentang kamu. Bukan apa kata orang lain tentang kamu. Ya, mungkin masyarakat tetap saja mereka melihat kamu orang jahat. Orang kotor. Tapi jika benar-benar kamu ingin menyucikan diri, kembali ke jalanku. Mohon ampun kepada aku. Dan kamu tidak putus asa. Aku akan ampunkan dosamu. Namamu yang kotor dalam pandanganku, dalam pandangan malaikatku, aku bersihkan. Kedudukanmu yang jatuh ke lembah kehinaan, aku akan angkat. Mana agaknya lebih kuat? Ketika orang dalam nafsu lawamah, dalam persimpangan jalan, bisikan mana lebih kuat? Apakah bisikan nafsu amarah yang masih akan terus mempengaruhi kita? Sehingga kita mengambil pendirian alang-alang celuk kasam biar sampai ke pangkalengan, atau kita mendengarkan bisikan
suara nafsul mutmainah yang walaupun kedengarannya hanya sayup-sayup begitu. Iya, iya, iya. Saat itu benar-benar kita di persimpangan jalan. Kita perlu bijak dalam menentukan pilihan. Kita perlu bijaksana untuk mengambil keputusan. Kalau kita mengutamakan apa pandangan masyarakat, apa kata orang, pasti kita akan salah menentukan pilihan. Kenapa? Kalau aku buat baik pun, kalau aku nak jadi pun, masyarakat tetap tak mau menerima saya sebagai orang yang baik. Mereka pasti akan kata, aku pura-pura. Kalau begitu sia-sia nanti aku buat baik. Kalau itu kita mengambil kira apa kata, lebih takut dipandang hina oleh masyarakat daripada dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ini juga pilihan yang salah. Tapi kalau bisikan nafsul mutmainah itu didengar, iya ya, memang aku buat salah. Tapi kalau aku pikir-pikir kesalahanku tidaklah sebesar mana. Memang besar. Tapi kalau dibanding kesalahan orang dahulu, ahli sihir yang sepanjang hayatnya melakukan sihir, melawan Musa alaihissalam, patuh pada Fir'aun, sembah Fir'aun. Mana dosanya itu dah memenuhi ruang antara bumi dan langit. Tak terhitung dosanya. Banyaknya dan juga beratnya. Tapi akhirnya Allah mengampunkan seluruh dosanya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ya Allah, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha murahnya Allah, betapa pengampunannya Allah. Iya ya, kalau bekas ahli sihir yang begitu besar dosanya, begitu banyak dosa, itu pun diampun oleh Allah. Takkan dosaku yang tak sebanyak itu Allah tak ampunkan jika aku ingin minta ampun. Iya. Dosaku memang dosa besar. Tapi dibandingkan dengan dosa orang membunuh 100 nyawa. Nampaknya belum sebesar apa. Jika orang yang punya dosa karena membunuh 100 orang, itu pun Allah ampunkan. Bahkan berjaya mendapat pengampunan daripada Allah justru ketika ia dalam perjalanan menuju tempat bertaubat. Mungkin orang yang jadi mangsanya, mungkin masalah etikanya masih mengecap orang ini penjahat, pembunuh, kata masalah yang hidup. Tapi kata Allah, ini hambaku yang suci. Malaikat berebut nak membawa jiwa dan roh orang ini jamaah sekalian. Malaikat rahmat ataupun malaikat azab, kan begitu dalam hadis sahih. Nah, kalau kita memilih itu, faham itu, akhirnya kita akan menuruti bisikan nafsul mutmainah. Ajakan nafsu amarah. Jika kita mengutamakan apa pandangan Allah terhadap kita dan kita tidak pedulikan apa pandangan manusia. Orang nanti, masyarakat nanti akan mengakui aku ni dah jadi baik atau belum. Aku ni ikhlas atau tidak. Menyesal atau tidak, itu urusan masyarakat. Yang penting aku ingin mendapat pengampunan Allah. Inilah ujian terbesar. Bila kita terlanjur melakukan kesalahan kanan, dorongan nafsu amarah, timbul nafsu lawamah, kita berada di persimpangan jalan. Sama ada nak terus dipengaruhi oleh nafsu amarah, atau kita
Mula dengan tekun, ikhlas mendengar bisikan nafsul mutmainnah. Karena manusia selalu buat salah. Dan ini kejadian seperti ini, momen-momen seperti ini bukan berlaku sekali, dua dalam hidup. Manusia kan tempatnya salah. Nabi pun beritahu kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Inilah sebetulnya perjalanan hidup kita yang pasti kita alami dan kita sedang diuji. Sebijak apa kita mengambil keputusan. Jangan langsung tak sedar perkara ini. Karena nanti akhirnya yang dipanggil oleh Allah, jemaah sekalian. Bila tiba masanya, dan orang-orang yang beruntung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tak ada ya ayyatuhan nafsul ammarah. Tidak ada. Ya ayyatuhan nafsul lawamah. Juga tidak ada. Yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kemuncarnya. Dan dahsyatnya jemaah sekalian, sebetulnya ini telah kita pelajari dulu ya, mungkin yang dahulu pernah mengikuti Sabjek Kolbun Salim yang sudah puluhan tahun dulu tuh, mungkin ada yang ingat lah. Saya ingat saya telah menyampaikan ini. Dalam satu-satu masa, kita ini hanya dapat memenuhi tuntutan, permintaan, ajakan satu-satu nafsu. Dalam satu masa. Artinya, jika seseorang sedang memenuhi kemauan nafsu ammarah, nafsu allawamah belum muncul. Nafsul mutmainnah masih tidur. Orang sedang bergelimang dengan maksiat. Orang sedang melampiaskan dendam kusumatnya pada orang lain. Mana ada nafsu lawamah? Nafsu lawamah belum bercakap. Nafsu mutmainnah masih tidur. Nah, ketika orang sedang mengikuti tuntunan nafsu lawamahnya, nafsu amarah, kurang sedikit suaranya. Nafsu mutmainnah pun juga. Dan ketika seseorang sedang mengikuti arah nafsu mutmainnah, tuntutan nafsu amarah hilang, tuntutan nafsu lawamah sirna. Manusia hanya boleh mengikuti kehendak nafsu satu-satu nafsu dalam satu masa. Ketiga nafsu itu punya tuntutan, tapi kita hanya boleh memenuhi satu nafsu dalam satu masa. Tak boleh serentak. Ini bermakna bila orang sudah tenggelam dalam keasyikan memenuhi tuntutan nafsul mutmainnah, nafsu amarah sudah berjaya dikurung. Ya. Nafsu lawamah sudah berada dikurung. Nafsu amarah sudah berjaya ia penjarakan. Yang ada hanya tenang, mutmainnah. Sebaliknya bila orang sedang memanjakan nafsu amarahnya, nafsu lawamah, kemana, di mana dia? Nafsul mutmainnah masih tidur lena. Ini susahnya dalam kehidupan. Tidak mungkin orang sedang memenuhi kehendak nafsu amarah, saat itu dia sudah tenang jiwanya. Mana mungkin? Tak mungkin. Sebagai perumpamaan saja untuk memudahkan pemahaman ya. Hanya untuk memudahkan pemahaman. Katalah 3 nafsu itu berada dalam botol. Dalam ruangan kosong pokoknya. Dalam ruangan, dalam bola begitu. Bila orang sedang melakukan maksiat yang muncul di hadapan,
Yang sangat dominan nafsu amarahnya. Nafsu lawamah tenggelam di bawah. Ketika orang sedang merasa mengalami satu penyesalan, kekecewaan, merasa bersalah, merasa berdosa, ada keinginan untuk bertaubat. Tapi pada masa yang sama pula rasanya belum masanya untuk taubat karena belum puas umpamanya. Keinginan untuk taubat ada, tapi keinginan untuk terus memuaskan nafsunya pun ada. Nafsu lawamah. Dan bila orang sedang dikuasai nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah itu di bawah, tak muncul. Alangkah bertuahnya ketika masa dipanggil oleh Allah, tiba masa dipanggil oleh Allah, diri kita sedang dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah telah dijelaskan pada siri yang lepas itu. Sehingga panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Itulah husnul khotimah. Telah kita pelajari pada ayat yang lepas, hanya ada dua keadaan ketika orang mati. Sama ada su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang su'ul khotimah, malaikat akan mencabut, menarik dengan kuat. Wan nazi'ati gharqa dalilnya. Demi malaikat yang mencabut, menarik nyawa dengan sangat keras. Sehingga orang tadi merasai kesakitan, siksaan yang sangat dahsyat. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mengambil nyawa dengan lembut. Bahkan tak perlu ditarik, karena bahkan disuruh keluar sendiri. Wahai jiwa yang tenang, baliklah. Tak payah diheret-heret. Dan itu orang yang husnul khotimah. Jadi sikap malaikat, malakul maut. Saya ulangi, sikap malakul maut terhadap manusia yang hendak dicabut nyawanya ini, keras ke, sopan ke, ganas ke, lemah lembut ke, bergantung kepada manusianya. Memang namanya malakul maut. Digambarkan keras, kencang, tak ada belas kasihan. Tapi tidak. Malakul maut ini akan bersikap keras ke, kejam ke, tak ada belas kasihan ke, atau malaikat maut itu bersikap sopan santun ke, lemah lembut ke, penuh dengan senyuman ke, bergantung kepada orang yang hendak dicabutnya. Jika orang yang dicabut itu sedang dikuasai oleh nafsu amarah, tak ada nafsu mutmainnahnya, matinya su'ul khotimah, ya malakul maut menunjukkan penampilan yang kasar, kejam, mungkin bengis. Apa tidaknya Al-Quran disebut-sebut malaikat sambil pukul-pukul orang itu, kan bengis tuh. Sementara bila yang dihadapi oleh malaikat itu orang yang sedang dikuasai nafsul mutmainnah. Kalau ikut ayat ini kita boleh bayangkan seakan malaikat tak payah sentuh pun. Jangankan menarik-narik, sentuh pun tidak. Hanya dipanggil. Hei jiwa yang tenang, baliklah. Keluarlah. Masya Allah. Tak perlu diketuk-ketuk pintunya. Ditendang-tendang pintunya. Apalagi dipersilakan balik kepada Tuhannya. Dalam keadaan radiyah mardiyah. Coba. Inilah kejayaan sebenar dalam hidup. Hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya menurut Allah, yakni apabila orang itu nanti bila tiba masa dipanggil oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Siapapun orangnya,
Mau orang kaya ke, orang miskin ke, orang pandai ke, kurang pandai ke, ada jabatan tinggi ke, buruh kasar ke, karyanya terus bertambah tinggi ke, atau bahkan mereka yang dibuang kerja. Tak jadi masalah. Yang penting, nanti bila meninggal itu, kita berhadapan dengan malaikat wanna zi'ati gharqa, atau kita menghadapi malakul maut yang wanna syitati nasta. Paham ya, yang sekian? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Ini yang kita nak pelajari hari ini dan seterusnya. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kembalilah kamu, wahai nafsul mutmainnah, kepada Tuhanmu, karena memang kamu berasal dari Dia, lalu kamu diuji oleh Dia di dunia fana ini. Setelah masa ujian itu tamat, 80 tahun mungkin, 70 tahun barangkali, 100 tahun mungkin, dan kamu berjaya mengharungi ujian yang dahsyat itu, sekarang tiba masanya untuk kamu balik kepada Rabb kamu. Karena memang tempat tinggal kamu yang disediakan oleh Rabb kamu bukan di sini. Di sini selama 100 tahun itu tempat untuk Rabb kamu, nak uji kamu. Dan ternyata kamu lulus. Sekarang masa ujian itu telah tamat, maka silalah balik kepada Rabb. Masya Allah. Bukan ilallah, ila Rabbik. Karena selama ini dialah yang mencipta kamu, yang mendidik kamu, yang membimbing kamu, yang memberikan kamu penyesalan bila buat salah, yang memberikan kamu ketenangan bila kamu berdekatan dengannya, yang memberikan kamu keinginan untuk buat jahat, kemudian timbul rasa penyesalan, dan itu Rabb kamu. Yang beri kamu ujian, ada ujian senang atau ujian susah, dan nampaknya jiwa kamu tetap tenang. Semasa Rabb kamu uji kamu dengan kesenangan, jiwa kamu tetap mutmainnah, bukan amarah. Kamu tetap memuji Tuhanmu, sama ada kamu susah atau senang. Coba jemaah sekalian, biasanya jiwa kita tenang bila kita mendapatkan kesenangan. Jiwa orang yang sedang sehat pasti lebih tenang daripada jiwa orang yang sakit. Hati orang yang serba berkecukupan tenang dibandingkan dengan orang yang banyak masalah. Betul. Orang yang untung banyak, jiwanya pasti berbunga-bunga. Berbeda dengan orang yang rugi banyak. Nah, jiwa yang macam itu, jiwa yang senang atau tidaknya, tenang adalah masih dipengaruhi dengan apa yang Allah berikan padanya, itu belum mutmainnah. Saya ulangi. Jiwa yang tenang atau tidak tenangnya masih dipengaruhi oleh apa yang Rabb, apa yang Allah SWT Rabb kita berikan pada kita. Jiwa kita belum dipanggil mutmainnah. Maksudnya apa? Jika Allah SWT Rabb kita memberikan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tenang kita. Sejuk hati kita. Tak mengeluh. Yang ada hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seronok menjadi orang Islam. Ridho punya Tuhan yang namanya Allah.
Tapi ketika Allah sebagai Rabb kita memberikan pada kita beza dengan, tak sama dengan yang kita mahukan. Allah bagi kita tak sama dengan apa yang kita mahukan. Kita nak sihat, dia bagi sakit. Kita nak untung, dia bagi rugi. Dia bagi senang, kesenangan hidup, dia bagi kesusahan. Coba, bila apa yang Allah berikan pada kita sebagai Rabb, sesuatu yang tak sama dengan kemauan kita, hati kita dah tak tenang dah. Nah, ini macam mana ni? Ini susahlah. Saya baca Quran pun jadi tak begitu seronok. Solat pun tak begitu seronok. Bak kata ulama hati, makna jiwa kita belum tenang. Jiwa kita belum mencapai taraf mutmainnah. Sebab apa jamaah sekalian? Orang yang jiwanya mutmainnah ini, bila sudah mutmainnah ni, fayakunu sahibun nafsil mutmainnah yad'u rabbah bijami halatihi. Orang yang telah memiliki jiwa yang mutmainnah, ini akan menyeru, mengabdi, memuji, menyayangi Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dia. Inda dhar wa inda nafi. Semasa Allah timpakan musibah, contohnya sakit, atau semasa Allah bagi dia kebaikan, manfaat, contohnya sihat, kesungguhan dan keikhlasannya memuji Allah sama. Cintanya kepada Allah sama. Mau sakit ke, mau senang ke, kepuasannya menyembah Allah sama. Baca Quran seorang-seorang ke, baca Quran ramai-ramai ke, sama-sama puas karena yang dibaca firman Tuhan. Jadi kepuasan jiwanya memuji Allah, cintanya kepada Allah, merasa bersyukur, ridho punya Tuhan namanya Allah, itu dirasakan dalam semua keadaan, bukan ditentukan oleh masa dan tempat. Masa senang memujinya bukan ikhlas panjang. Masa susah macam, ya Allah pasal apa lah ni, pasal apa. Macam mana jiwa jadi tenang? Bila tenang ni, susah ke senang tu tidak memberi kesan apa-apa pada jiwanya. Wa indal husni wa indal farah. Sama ada yang dilanda kesusahan atau kegembiraan. Sama aja. Kama yad'u rabbahu indal faqri abidulmin. Masa kaya pun kesungguhannya mencintai Allah luar biasa. Masa miskin pun kesungguhannya mencintai Allah tak akan berkurang. Artinya apa? Dia memuji Allah, dia menyembah Allah, dia ridho punya Allah sebagai Tuhannya. Tidak kenal masa, tidak kenal keadaan, tidak bergantung kepada apa yang Allah sedang berikan padanya. Mau susah, mau senang, jiwanya tetap cintanya pada Allah tidak akan. Karena apa? Ya, karena dia cinta Allah, karena Allahnya. Dia cinta Allah karena Allah, bukan karena pemberiannya. Tapi kalau cinta pada Allah kerana pemberiannya, ya kalau Allah sedang beri, dia cinta. Kalau Allah tak bagi apa yang dia minta, kurang cintanya. Merasa tenang kepada Allah, ya karena Allahnya, bukan karena pemberiannya. Kalau merasa tenang jiwanya karena pemberian Allah, bagaimana kalau Allah tidak beri apa yang dia minta? Jiwanya tidak tenang, berubah. Maknanya jiwa kita belum mutmainnah. Begitulah. Memang tidak mudah ya mas sekalian. Sehingga tempoh hari saya nyatakan, seorang ulama tabi'in, dijelaskan, dicintakan oleh Al-Hafiz
Abu Abdullah Samsuddin Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiarun A'lamin Nubala, Syiaru A'lamin Nubala, Muhammad bin Al-Munkadir, dia pernah kata, jahadtu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku betul-betul berjihad melawan nafsu amarahku selama 40 tahun. Sehingga baru aku dapat merasakan istiqomahnya. Itu orang alim, berjihad 40 tahun, berterusan. Baik ya, dipanggil, wahai jiwa tenang, baliklah kepada Tuhanmu, karena kamu berasal pada Dia. Kemudian kamu dihantar ke dunia untuk diuji. Dan ternyata kamu lulus dengan cemerlang, sekarang baliklah. Radiyah, ini yang menarik. Dalam keadaan kamu ridho punya Dia sebagai Tuhan, kamu ridho Dia sebagai Rabb kamu, mardiyah, dan kamu diridhoi. Masya Allah. Radiyallahu anhu, radiyallahu anhum, wa radu an. Kamu ridho Dia, raditu bili rabbah, dan Allah ridho kamu. Subhanallah. An nakuna, kalau kita an nakuna radin anillah azza wa jalla, wa ayyakuna Allah ta'ala radiyan anna. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Radiyah itu kita ridha kepada Allah. Itu menunjukkan alaqatul abdi ma'a rabbih. Itu menunjukkan adanya alaqatul abdi ma'a rabbih. Hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Selama ini hubungan hamba dengan Tuhannya baik-baik sahaja. Apapun keadaan hamba yang diberikan oleh Tuhannya, tidak akan cintanya, pujiannya kepadanya, husnudonnya kepadanya, tidak akan surut. Itu rodin. Adapun mardiyah, itu yakni alaqatullah ma'al abdi. Hubungan Allah kepada hambanya. Karena hubungan hamba pada Allah itu rodin, ridha, maka hubungan Allah pun menyambung hubungan kepada hambanya pun ridha. Jadi kalau sudah berlaku dua arah seperti ini, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang ada dalam hidup? Semua sudah dia dapat. Allah ridha karena dia ridha. Sudah. Habis macam mana Allah bagi dia sakit, dia ridha. Dia tetap memuji Allah dengan khusyuk. Dia tetap tidak ada fikiran-fikiran yang tak baik tentang Allah. Jauh sekali suudzon. Kalau dibagi susah pun dia suka Allah, memuji Allah dengan khusyuk. Apalagi Allah bagi senang. Minta maaf, ini bahasa pondok dahulu. Saya sebenarnya agak kurang berani menyampaikan karena memang sangat tinggi. Kata Pak Kiai di pondok, dia kata, orang seperti ini, kemewahan yang ia berikan kepadanya, kemewahan yang Allah berikan pada orang yang seperti ini, yang sudah radhiyah ini, tidak akan menambahkan semangatnya untuk beribadah. Kesusahan yang Allah timpakan kepada orang seperti ini pun tidak akan menyurutkan semangatnya untuk beribadah. Semacam mana? Agak susah kan memang dipahami. Jadi itu tadi saya agak takut sama ini, karena itu memang tidak mudah dipahami. Allah bagi macam-macam kesenangan, tidak menambahkan semangatnya untuk beribadah.
Allah bagi kesusahan bermacam silih beri pun tidak akan mengurangi sikit pun semangatnya untuk terus beribadah. Karena dia ibadah tetap semangat kerana Allahnya, bukan karena pemberiannya. Jadi orang ini sudah tidak peduli lagi. Allah nak bagi apa pun tak peduli. Yang penting aku tetap punya Tuhan. Coba kalau sudah macam itu, macam mana? Yang penting aku tetap dekat dengan Tuhanku. Yang penting aku ridha dengan Tuhanku. Yang penting Allah ridha. Aku sudah tak peduli. Nanti Allah bagi aku senang ke susah. Sudah itu urusan dia. Masya Allah. Bagi orang ini memiliki Allah sebagai pemberi, memiliki Allah sebagai zat yang memberi adalah sangat penting. Bahkan segala-galanya daripada memiliki pemberiannya. Apa artinya kita mendapatkan pemberiannya? Memiliki pemberiannya. Jika kita kehilangan atau renggang hubungan kita dengan pemberinya. Allahu Akbar walillahilhamd. Apa artinya hidup ini? Kita senang menerima pemberiannya. Memiliki pemberiannya. Menikmati pemberiannya. Tapi kita gagal memiliki yang memberinya. Kehilangan yang memberinya. Renggang hubungan kita dengan yang memberinya. Karena kita lebih dekat kepada pemberiannya. Buktinya. Bila yang diberikan yang dia sukai. Wah, seronok. Tapi orang jiwa mutmainah yang paling tinggi. Dia tak kisah. Apapun yang diberikan oleh dia yang dicintai. Oleh Rabbnya. Sebanyak manapun pemberiannya, kesenangan tidak akan menambah semangatnya untuk beribadah. Dia tidak merasa perlu untuk meningkatkan ibadahnya. Jika kesusahan Allah tiba padanya, pun dia tidak akan menyurutkan semangatnya untuk beribadah. Karena ibadahnya sentiasa maksimum. Macam mana aja mas kan? Kalau orang sentiasa maksimum ibadahnya, kadarnya sudah mastata'tum. Istilah Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Haqqa tuqatih. Ibarat lampu, katalah orang ini 100 watt. Ibarat lampu, katalah 60 watt lah. Sentiasa menyala 60 watt. Dia tidak akan menjadi 70. Kita puji ke, kita cat merah biru ke, kita hias ke, tetap 60. Karena itu dah maksimum. Minta maaf. Kita bagi kotor ke, kita bagi abu ke. Kalau perlu minta maaf, sekali minta maaf, katalah kita bubuh dia kotoran ayam ke. Lampu 60 watt tetap menyala 60 watt. Tengok. Kita puji pun tak akan naik menjadi 70 watt. Karena maksimumnya sudah 60. Kita kutuk, kita maki, kita pun tidak akan kurang. Oh, karena awak maki, tak apalah. Kalau saya tak akan menyala 60 lah. Walaupun kemampuan aku 60, aku menyala 30 aja. Tak ada. Itu yang dimaksudkan. Karena orang ini takwanya, ibadahnya, bak kata Quran sudah haqqa tuqatih. Atau mastata'tum. Tidak akan naik. Itu yang dimaksudkan tadi. Dibagilah macam-macam nikmat. Dia akan menambahkan semangat beribadahnya. Diambillah semua kenikmatan. Pun tidak akan mengurangi sikit pun semangatnya untuk beribadah. Ibarat lampu sudah sentiasa menyala dalam keadaan yang paling maksimum. Karena dia boleh watt, sentiasa nyala 20 watt. Siang ke malam ke sejuk ke gelap ke terang 20 ya. Menyala di tempat yang kotor 20 juga. Menyala di tempat keramaian pesta pun 20 aja. Tak akan kurang. Orang seperti inilah dipanggil radiyah
mardiyah. Itu analogi dia. Dan itu, Masya Allah, kalau sudah seperti itu, macam mana ya? Allahu Akbar walillahil hamd. Alaqatul abdi ma'arabbah. Hubungan dia dengan Tuhan cukup indah, sempurna. Hubungan Allah dengan orang itu pun radiyah, mardiyah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, fahum radun bima radiyallahu radiyah bihillah wa mardiyun la yuriduna illa ma yartadi. Mereka ini orang-orang yang ridha dengan apa yang Allah ridha, dan mereka diridhoi, dan mereka tidak menginginkan kecuali apa yang Allah ridha. Bahasanya agak berbelit-belit ya. Saya ulangi, fahum radun bima radiyah bihillah wa mardiyun la yuriduna ila ma yartadi, fala yuriduna ma'siyatan wala qabihan wala sani'an wala lagwan wala kadiba. Orang-orang ini yakni ridha terhadap apa yang Allah ridha. Sentiasa menyukai apa yang Allah sukai. Apa yang Allah suka, dia suka. Apa yang Allah ridha, dia ridha. Apa yang Allah benci, dia benci. Jadi, panduan hidupnya, sikap hidupnya dalam memandang sesuatu semasa hidup, memandang musibah, memandang apa saja. Allah ridha ke tak ridha ya ini? Oh, Allah ridha. Kalau begitu saya mesti ridha. Ditimpa musibah yang luar biasa. Apa yang Allah ridha bila berlaku musibah? Oh, bila berlaku musibah, benda yang Allah ridha daripada hambanya itu, hambanya bersabar. Lalu dia bersabar, tak kisah seberat apapun. Karena baginya yang penting, yang diutamakan keridhaan Allah. Allah ridha pada kesabaran, maka ia akan bersabar. Allah bagi apa ya kayaknya? Kenikmatan. Apa yang Allah suka ya bila bagi nikmatan? Syukur. Ya dia akan syukur. Seberat apapun. Ada orang buat salah ya kepada kita. Apa yang Allah suka ya bila ada orang buat salah pada kita. Oh, benda yang Allah sukai daripada kita bila ada orang buat salah kita, ya ini memaafkannya. Kalau itu aku memaafkan dia. Berat keringan macam tu. Kalau ikutkan nafsu amarah, mana? Mungkin. Dengan senang-senang aku maafkan dia. Kesalahannya bukan kecil. Memang berat nak memaafkan. Tapi masa Allah ridha. Allah suka je kita maafkan. Dan dia memilih apa yang Allah sukai. Tidak memilih apa yang dia sukai. Allahu Akbar walillahil hamd. Wala yuridun ila mahir tadi. Dia tidak maukan, tidak mengharapkan, tidak menginginkan apa kecuali apa yang Allah ridha. Itulah radiyah. Allah ridha bila perintahnya dilakukan. Maka dia pun buatlah. Allah ridha bila larangannya ditinggalkan. Dia pun tinggalkanlah. Apa saja. Sebab itu dia tidak melakukan apa-apa maksiat. Wala yuridun ma la yartadi ghairuhum min ahli jannah. Dan mereka tidak mengharapkan apa yang Allah tidak ridhoi. Dan seterusnya. Itu radiyah madiyah. Dan itulah kebahagiaan hidup yang sebenar. Itulah ciri khas an-nafsul mutma'innah. Ya, berat, ya. Tetapi sangat mulia. Mustahilkah seseorang mencapainya? Sama sekali tidak. Kenapa tidak? Tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan perbuatan di atas kemampuan kita.
di atas kemampuan kita. Saya ingin menyampaikan ya mas sekalian. Dan ini sebenarnya telah kita berikan juga ya penjelasannya dahulu. Yakni berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim telah yang kebetulan kita ini berada pada bulan Dzulhijjah ya. Pada bulan Dzulhijjah yang apa namanya masuk aja bulan Dzulhijjah pasti kita mengingati peristiwa Nabi Ibrahim. Pasti itu. Pasti. Ya, ini ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Ini saya berikan contoh tadi ya. Dia tidak ridho, dia sentiasa meridhoi apa yang Allah ridhoi. Dan dia tidak mengharapkan selain apa yang Allah ridho. Apa kata orang terserah. Tak peduli. Mau dituduh, minta maaf ya, mau dituduh orang tak betul ke, mau dituduh orang bodoh ke, tak kisah. Asal apa yang dia pilih itu, apa yang Allah ridho. Itu jiwa yang paling tenang. Jamaah boleh baca kisah sejarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah menempatkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat yang tak layak dihuni. Yang tak layak dihuni. Yakni Makkah Al-Mukarramah, tempat yang tak ada kemudahan sama sekali. Ringkas cerita, jauh itu. Makkah tak ada orang. Siang terlalu panas, malam terlalu sejuk. Ya, malam terlalu sejuk. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, air pun tidak ada. Air pun tidak ada. Setelah Ibrahim membawa Hajar dan ditempatkan di situ, Ibrahim pun baliklah. Pergilah. Tanpa bercakap apa-apa. Melihat Ibrahim pergi meninggalkannya dan anak kecilnya, Hajar agak kebingungan. Ya, mula-mula mungkin dia fikir Ibrahim barulah mungkin pergilah tak jauh daripada mana mungkin. Tapi kenapa terus pergi ini? Jangan-jangan ditinggalkan kita. Akhirnya apa? Fatabi'athu ummu Ismail. Ibu Ismail yakni Hajar mengikutilah karena nampaknya suaminya terus nak pergi jauh nih. Nak kemana nih? Takkan kita ditinggalkan ini berdua dengan bayi yang masih kecil. Ibrahim terus pergi. Dia pun diikuti. Akhirnya Hajar tergerak hati nak bertanya. Ya Ibrahim, aina tadhab? Ibrahim, engkau ni nak pergi ke mana? Watat rukuna bihadal wadi. Dan engkau tinggalkan kami berdua di lembah yang gersang seperti ini. Ibrahim suamiku, kau nak pergi mana? Adakah kau nak tinggalkan kami berdua di lembah yang gersang seperti ini? Tatrukana bihadal wadi. Alladhi laisa fihi insanun wala syai'. Manusia seorang pun tak ada. Kemudahan hidup pun tak ada. Pokok tak ada. Macam mana ni? Kau ni nak gimana dan kau tinggalkan macam ni? Ibrahim diam. Tak jawab. Ya, mungkin tanya berat sekali nak jawab. Takut nanti jawab, istrinya belum dapat memahami. Jawapan tu, diam. Faqalat lahu dzalika miran.
Si Hajar terus bertanya, Ibrahim, kau nak pergi mana? Aina tadhab? Kau nak pergi mana? Kau tinggal kami di sini ke? Tanyaan pertama tak dijawab. Tanya lagi tak dijawab. Sampai 3 kali. Ja'ala ya la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim tak menoleh pun. Istrinya tanya di belakang tak toleh pun. Terus. Akhirnya Hajar ni luar biasa lah. Walaupun bekas hamba abdi luar biasa. Setelah pertanyaan, 3 kali pertanyaan sama, Ibrahim tak mau jawab, toleh pun tidak. Lalu Hajar mengubah pertanyaannya. Ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada. Coba perhati betul-betul ya pertanyaan ini. Ini satu dialog yang Allahu Akbar. Sangat-sangat mengharukan. Antara suami dan istri. Atau istri dan suami. Hajar tanya, Ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada. Adakah Allahkah yang menyuruh engkau melakukan semua ini? Allahkah yang suruh engkau menempatkan kami berdua dengan bayi kita yang masih kecil di tempat ini? Maknanya bukan kemauan engkau, tapi ini kehendak Allah. Betulkah Ibrahim ini Allah yang suruh? Barulah Ibrahim, setelah ditanya itu, Ibrahim toleh belakang, dihadapi dilihatnya istrinya, penuh dengan kasih sayang, keharuan yang luar biasa. Ibrahim jawab, Naam. Naam. Ya Hajar, aku lakukan ini. Aku tinggalkan kamu dengan anak kita yang masih bayi di tempat yang tak ada manusia, yang boleh kata tak layak ini. Ini perintah Allah. Allah yang suruh, bukan kemauan aku. Apa jawab Hajar alaihissalam ketika mendengar jawaban suami tadi? Qalat. Hajar akhirnya jadi tenang luar biasa. Dia kata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, wahai Ibrahim, karena Allah yang menyuruh engkau melakukan semua ini, dan engkau redha meninggalkan aku sebagai istrimu, dan Ismail sebagai anak kita di tempat yang sini, engkau redha. Karena itu perintah Allah. Idzan, kalau gitu, la yudayyi'una. Allah pasti tidak akan mencia-siakan kami. Kami pun ridha, wahai Ibrahim. Kami ridha. Kami tak mengeluh. Kami tak akan soal apa-apa. Karena kami pasti, kami yakin Allah tidak akan mencia-siakan kami. Walaupun tak ada makanan, kami yakin Dia Ar-Razzaq. Walaupun minuman tidak ada, kami yakinkan Dia itu pemilik bumi langit dan isinya. Jika kami takut keselamatan diri malam hari, binatang buas banyak, kan semua itu makhluk Allah di tangannya. Kami yakin Dia tak akan mencia-siakan kami. Dan kami ridha. Artinya, kalaulah Ibrahim melakukan itu kerana kemauan dia sendiri, ya Hajar boleh protes lah. Ini apa ni? Kau ni suami aku. Ini adik kau nak bunuh ke? Itu kalau kehendak Ibrahim. Hajar ada hak untuk protes. Tapi karena itu kehendak Allah, perintah Allah. Dan Hajar diberitahu, ini Allah yang suruh Hajar, istriku. Ya kalau Allah itu kehendak Allah, aku ridha lah. Dan aku yakin Allah tidak akan siap. Walaupun engkau sebagai suami, tidak meninggalkan bekalan makanan. Tak masalah. Aku ridha. Tsumma raja'at, kuna Hajar pun baliklah. Tidak lagi mengikuti Ibrahim. Ibrahim pun apa? Pantaulah ke Ibrahim. Ibrahim teruskan perjalanan. Coba. Ucapan pendek daripada Hajar itu. Apakah itu ucapan omong kosong? Tidak. Bukan. Diucapkan mudah. Idzan la, kalau itu Allah tak akan sia-sia kami. Aku ridha.
Itulah nafsul mutmainnah. Duduk dengan Ibrahim, jika itu kehendak Allah, ridha. Pisah dengan suaminya tercinta di tempat yang tak layak dihuni. Boleh mengancam keselamatan jiwanya dan jiwa anaknya. Sama ada dibahang di rimau binatang buas, atau mati kelaparan dan kehausan. Jika itu kehendak Allah, ridha. Cintanya pada Allah tidak akan berkurang. Cintanya pada Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keridoannya pada Allah sebagai Rabb tidak ditentukan oleh apa yang Allah tetapkan baginya. Sehingga Hajar menjalani hidup sehari-hari tenang. Karena walaupun tidak ada air seperti tempat lain, dia punya Allah yang mencipta air. Air mungkin jauh di tempat itu sebelum Zam-Zam keluar airnya lah. Dia perlu minum, tapi airnya tidak ada. Tak apa. Artinya ridho. Karena apa? Macam mana boleh ridho? Dia merasa dekat dengan yang mencipta air. Air boleh jadi jauh. Tapi tak apa jauh daripada air. Yang penting aku sudah dekat dengan yang mencipta air. Si pencipta air dekat dengan aku. Aku tidak punya jiran. Tak ada manusia sekitar aku. Kemana? Kalau sakit macam mana tolong? Tak apa. Aku tidak ada jiran, tak ada tempat tolong. Tidak mengapa. Itu semua kan ciptaan Allah. Yang penting aku merasa punya Allah. Aku dekat dengan dia. Dijalani kehidupan sehari-hari, hari tukar hari, minggu tukar minggu, bulan. Akhirnya menjadi, tengok sekarang jadi arah susu itu. Berbondong-bondong orang. Berduyun-duyun ingin menziarah ke tempat itu. Oh, di sini dahulu Hajar. Di sini dahulu Ibrahim. Di sini dahulu Ismail. Tempat itu menjadi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya. Namanya tanah suci. Jadi kalau lihat sekarang jamaah ada peluang lah pergi ke Makkah, umrah atau pergi haji berjutaan orang. Tengok bangunan-bangunan tinggi. Jangan hanya mengkagumi Zam-Zam Tower. Wah, hebat sungguh ini. Berapa bilion lah kosnya. Ini macam mana mewah. Teknologi apa ya. Itu tidak mengkagumkan. Yang belum cukup mengkagumkan hati yang mutmainnah. Jiwa kita pasti merasa bergetar. Meremang. Merasa kerdil diri kita ini bila kita layangkan pikiran kita kepada ribuan tahun yang lalu. Di tempat inilah dahulu ada seorang istri yang lebih mencintai Allah daripada mencintai suaminya. Di sini jugalah dahulu ada seorang suami yang lebih mencintai Allah daripada mencintai istrinya. Di sini jugalah dahulu tempat keluarga yang sangat mencintai Allah. Melebihi daripada mencintai keluarga sendiri. Di sini juga ada bayi, kanak-kanak yang sangat mencintai Allah lebih daripada cinta pada kedua ibu bapanya. Mereka ini semua punya jiwa mutmainnah. Lalu jika kita seorang lelaki bergelar bapa, bergelar suami, berada di Makkah, apalagi berdiri di makam Ibrahim atau di dalam Hijr Ismail, bayangkan agak-agak kita ini siapa? Sehebat apa? Berbanding dengan Ibrahim. Kita seakan berdiri baik-baik, lalu kita ini siapa? Terlalu kerdil dan kecil. Bila kita perempuan, bandingkan jiwa kita dengan jiwa Hajar. Bekas hamba abdi. Ya, bukan bangsawan. Bukan hartawan. Bukan cendekiawan. Ya, boleh jadi bukan rupawan. Tapi tengok jasanya.
Bila kita masih kanak-kanak pergi sana, bayangkan, adakah kita sudah bertukar menjadi Ismail? Adakah kita sudah dapat menjiwai jiwa Ismail? Yang begitu sangat menyayangi, mencintai Allah, melebihi dari dirinya sendiri dan orang tuanya. Jadi ucapan Hajar, idzan la yudayyi'una. Ibrahim, kalau begitu, aku yakinlah Allah tak akan mensia-siakan aku. Aku ridho. Itu, aduh, rugi kalau kita pergi Arab Saudi, pergi Makkah, Umrah atau haji. Kalau kita tidak mendapat pengajaran, jiwa kita tidak naik menjadi mutmainah, rugi. Apalagi pergi haji sekarang, jamaah sekalian, memang ujiannya tidak mudah. Ya, ujiannya tidak ringan. Sama ada ujian kota, ada keinginan, ada mampu, tapi tak dapat kota, kan? Dengan ramainya orang, dengan kesehatan, penyakit yang macam-macam, dan tak kalah lagi, termasuk ujian yang berat, pergi ke tempat yang mulia, pernah dihuni oleh keluarga yang hebat ini. Ini termasuk ujian yang berat bila pergi haji dan umrah. Ini termasuk ujian yang berat. Mulai pernah naik kapal terbang di KLIA, ini tak pernah off. Ambil gambar. Ya pas nak rekam. Tawaf pakai ini. Naik bas pakai ini. Sa'i pakai ini. Ya pas nak di-share. Ini ujian yang berat. Coba kita sekalilah pandangkan, sudahkah aku ini menjadi Ibrahim yang lelaki? Sudahkah aku ini mencontohi Hajar bagi yang muslimat? Karena ini betul-betul peluang keemasan. Allah wajibkan kita hanya sekali seumur hidup. Bukan 2 kali, bukan tak boleh 2-3 kali. Tapi yang wajibkan hanya sekali, itu bagi yang mampu. Karena rupa-rupanya menjadi pengajaran yang luar biasa. Satu di antaranya, ketika orang ini telah mencapai jiwa yang mutmainnah. Tak mutmainnah macam mana? Karena Allah yang suruh, wahai Ibrahim, aku ridho. Coba bayangkan. Wah, peti ais tak ada, makanan tak ada, tak ditinggalkan duit. Dan berapa lama tinggal situ pun tak diberitahu. Ibrahim pun, ya Allah, karena itu engkau yang suruh, ya Allah, aku ridho lah kehilangan anak. Keselamatan aku ridho, ya Allah, tentulah penjagaan kamu, rububiyah kamu kepada istri dan anakku lebih sempurna daripada pelindunganku. Ibrahim balik. Dan sekarang kita berada di bulan-bulan untuk kita mengingati ini. Ya, memang Ibrahim berjaya, sudah. Kita memang tidak boleh membanggakan kejayaan Nabi Ibrahim. Apa yang kita banggakan? Ibrahim lah yang kalau berikan bangga patut Ibrahim. Kita ini kan sering membanggakan kejayaan orang. Wah, dulu Islam ini hebat. Ya, itu kejayaan mereka. Kita laha maka sabat, walaku maka sabtu. Mereka berjaya, mereka yang dapat ganjaran. Apa artinya kita membanggakan kejayaan mereka bila kita sendiri masih jauh. Kata Jalaluddin Al-Afghani, seorang reformis hebat itu, dia kata, jangan kamu masukkan perabot-perabot mewah ke dalam rumahmu yang masih bocor di sana-sini. Bahasanya sangat filosofis. Jangan masukkan perabot-perabot yang mewah ke dalam rumahmu yang masih bocor di sana-sini. Artinya, sebagai orang Islam, yakni kita sempurnakan Islam kita sekarang ini. Kita betulkan. Jangan kita biarkan cara beragama Islam kita sekarang hancur, tapi kita hanya bernostalgia dengan kejayaan orang-orang Islam dahulu. Ya, apa artinya kita membanggakan, gembira dengan kejayaan orang Muslim dahulu jika Islam kita sekarang ini hancur? Jadi Afghani pernah diingatan yang keras. Ya, contoh ini tadilah. Itu yang boleh lihat dalam sirah banyak sekali. Dalam sirah banyak sekali diceritakan seperti itu. Bagaimana Hajar alaihissalam, jawaban pendek saja.
Boleh satu, ya, satu ayat pun ayat pendek lah. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, wahai Ibrahim, aku yakin Allah tak akan mensia-siakan kami. Aku redha, wahai Ibrahim. Ibrahim bangga punya istri yang lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya sebagai suami. Hajar bangga punya suami yang lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya sebagai istri. Itulah hakikat kehidupan yang sebenar. Tak peduli hidupnya senang atau susah, ramai kawan atau tidak, berjiran dengan jiran yang banyak atau berjiran dengan binatang-binatang buas. Ada kemudahan atau tidak, karena itu semua pemberian, bergantung kepada yang memberinya. Jika tempat ini tak ada air sekalipun, sedangkan hidup aku perlukan air. Jika nanti Tuhanku yang aku telah miliki, aku telah ridho sebagai Tuhanku, pasti dia akan bagi aku air. Walaupun saya tidak tahu dari mana air datang. Itu keyakinan orang ridho. Air tidak ada, tapi bila kan air itu ciptaan Allah. Bila Allah nak bagi-bagi, ada di situ. Hajar pernah mengalaminya. Sebaliknya minta maaf. Walaupun mungkin tempat kita tuh hujan setiap tahunnya, kadang banjir, ramai juga orang yang tak berapa nak agen air bersih. Pelik tak pelik? Hujan hingga memberikan banjir tiap tahunnya. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang hingga hari ini tak dapat suplai air bersih. Tengok macam mana. Wah, lainlah kalau di padang pasir tak jumpa air tu logik sikit lah. Ini susah, nak mandi pun susah, nak minum susah. Tempat kamu tak turun hujan. Tak, hari-hari hujan. Inilah, ini pasti ada yang tidak kena dalam hidup ini. Sebab itu kita kena jujur dalam diri kita. Ya, mari kita kembangkan dulu sifat nafsu lawamah kita. Kita cari kesalahan kita. Lalu kita menyesal akan kesalahan. Kita salahkan diri kita masing-masing. Lawamah. Lalu kita pilih bisikan mutmainahnya. Jangan terus dipengaruhi oleh nafsu amarah. Supaya kita nanti dapat rodiyah, mardiyah. Rodiyah, mardiyah. Jemaah sekalian, nampaknya itu yang saya sampaikan. Ada juga rupanya tidak habis karena serapanya baru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Irji'i tadi merupakan arahan kepada jiwa yang tenang. Balasannya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu balasannya. Dan itu saya yakin jadi cita-cita setiap kita. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.